Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه المصير. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, syukur alhamdulillah di bulan ini kita bisa bermajelis kembali. Kita berada di bulan Dzulqa'dah ya. Ya, salah satu di antara bulan haram dari 4 bulan haram yang lainnya, dan Imam At-Tabari menjelaskan bahwasanya seorang yang berada di bulan haram maka kebaikan yang mereka lakukan akan dilipat gandakan, dan ternyata demikian juga dengan dosa yang mereka lakukan akan dilipat gandakan. Jadi semoga kita semuanya banyak bisa meraih keberkahan kebaikan di bulan-bulan ini dan kita terhindarkan dari berbagai macam pelanggaran dan dosa. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, topik kita sore ini adalah sabar dalam perspektif Al-Qur'an dan implementasinya. Ya. Bapak Ibu, kita seringkali mendapati ada ucapan seorang muslim yang mengatakan, kita sabar saja. Nah, mereka mengatakan sabar dalam menghadapi situasi yang mestinya situasi itu mesti dilaksanakan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ya. Nah, kita ambil contoh ketika ada hari besar kaum muslimin, misalkan di awal Ramadan ya. Di awal Ramadan kemarin tanggal 11 Maret bertepatan dengan hari besar yang lainnya ya. Dan kemudian sebagian kaum muslimin di wilayah tertentu bahkan mereka hampir keseluruhan mereka tidak melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid-masjid. Ya, mereka melaksanakannya di rumah-rumah. Ya, alasannya karena ada non-muslim yang mereka sedang melaksanakan hari rayanya. Ya, dengan alasan sabar mereka kemudian sholat di rumah-rumah mereka. Nah, hadirin, kalau kita bicara terkait dengan kesabaran, apakah sabar itu harus selalu mengalah? Apakah sabar itu harus selalu tergusur? Gitu ya. Nah, kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita akan mendapati ada makna sabar di situ. Jadi sabar diartikan yang pertama adalah tahan menghadapi cobaan, begitu ya. Yang kedua, sabar di situ diartikan sebagai menahan nafsu, gitu ya. Dalam kitab Madarijus Salikin, ya, karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwasanya sabar adalah habsun nafsi, menahan diri. Yang kemudian Al-Jauziyah membagi menjadi 3 terminologi. Yang pertama adalah sabrun ala taatillah, sabar untuk melakukan ketaatan pada Allah. Yang kedua, sabrun an maksiatillah, sabar untuk tidak bermaksiat pada Allah. Yang ketiga, sabrun alam tihanillah, sabar untuk tahan menghadapi cobaan-cobaan dari Allah. Nah, hadirin, kalau kita kembali pada Al-Quran, bagaimana Al-Quran mengungkapkan terkait dengan mana sabar, maka Al-Quran memberikan penjelasan yang tidak berbeda dengan apa yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya itu. Yang membedakan antara kitab itu dengan Al-Quran adalah di Al-Quran lebih komprehensif ya, terkait dengan penjelasannya, bahkan terkait dengan implementasinya, bahkan yang mengimplementasikan kesabaran di Al-Quran adalah para Rasul, gitu ya. Yang di situ kita akan mendapati penjelasan yang lebih komprehensif ya. Yang pertama terkait dengan sabrun ala taatillah, ya, sabar untuk melakukan ketaatan pada Allah. Jadi dalam Al-Quran orang yang sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah, kemudian mereka diganggu, maka orang-orang yang mengganggu akan diadab oleh Allah. Jadi seorang muslim yang beriman, kalau mereka menjaga kesabaran untuk melakukan ketaatan pada Allah, maka mereka tidak boleh takut, mereka tidak boleh khawatir. Jika mereka diganggu, maka mereka yang mengganggu itu akan diadab oleh Allah. Ya, kalau kita baca surah Al-Anfal ayat yang ke-34, di situ ada kalimat yang
menjelaskan sebuah pertanyaan dari para sahabat ya. Yang di situ kita mendapati pertanyaan itu berkaitan dengan janji Allah yang belum tampak. Jadi katanya, kalau seorang muslim yang beriman melaksanakan perintah Allah, kemudian diganggu oleh sekelompok orang, maka orang-orang yang mengganggu akan diadab oleh Allah. Tapi di saat itu ternyata tidak ada. Jadi ini terkait dengan Rasulullah SAW yang melaksanakan sholat karena perintah Allah untuk dilaksanakan di Masjidil Haram. Apa yang terjadi ketika Rasul melaksanakan bersama para sahabat untuk melaksanakan sholat di Masjidil Haram? Orang-orang kafir Quraisy mereka mengganggu. Ya, mereka mengganggu dengan melakukan hal yang mirip, yaitu mereka melaksanakan sholat, tapi sambil bersiul dan tepuk tangan, gitu ya. Ya, jadi sehingga memancing pertanyaan itu. Ya, wa ma lahum alla yu'adzibahumullah. Mengapa Allah tidak mengadab mereka? Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram, padahal mereka orang-orang kafir Quraisy itu telah menghalangi orang-orang beriman untuk menuju Masjidil Haram. Ya, jadi kalau orang sholat kemudian dihalang-halangi, gitu ya, diganggu, itu termasuk mereka menghalangi orang untuk menuju Masjidil Haram. Orang-orang yang tidak sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah, itu mereka bisa mundur, gitu ya. Mereka boleh jadi batal melaksanakan itu karena mendapatkan gangguan di sana. Tapi ternyata Rasul tetap menjalankannya, Rasul tetap melakukannya bersama para sahabat. Nah, pertanyaan itu yang kemudian kita mendapat jawabannya di saat mereka bertanya, wa ma lahum alla yu'adzibahumullah, mengapa Allah tidak mengadab mereka? Ya, maka Allah memberikan jawaban bahwasanya wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Allah jelaskan di ayat 33 Al-Anfal, Allah tidak mungkin mengadab mereka wa anta fihim, sedangkan engkau Muhammad ada bersama mereka. Jadi karena Rasul ada di Masjidil Haram, Allah tidak mungkin menimpakan siksa, menimpakan adab. Karena kalau adab ditimpakan, maka Rasul dan orang-orang beriman akan terkena. Lantas di manakah kemudian janji Allah itu bahwasanya Allah akan mengadab orang-orang yang mengganggu? Orang-orang yang mengganggu ini mereka mendapatkan siksa ketika mereka di Badar ya. Jadi tempatnya dipindahkan di Badar. Ya, jadi ketika peristiwa Badar, maka mereka-mereka yang melakukan gangguan di Masjidil Haram itu yang mereka bergelimpangan menjadi mayat ya. Ya, jadi di situ kita dapati bahwasanya seorang muslim yang beriman ketika mereka merasa sabar untuk melakukan ketaatan pada Allah, maka mereka tidak boleh takut terhadap gangguan-gangguan yang ada. Ya. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan gangguan, hadirin ya. Di Indonesia ini, seorang yang beragama, itu mereka akan mendapatkan perlindungan. Ya, kalau kita buka Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 2, di situ memberikan jaminan bahwasanya siapapun, apapun agamanya dan kepercayaannya, maka mereka-mereka yang melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, maka mereka mendapatkan perlindungan, begitu ya. Jadi artinya kalau dari sisi kenegaraan kaum muslimin itu mereka mendapatkan jaminan itu. Ya, kenapa kemudian mereka selalu bertindak seperti itu ya? Kita bisa bayangkan seandainya kaum muslimin dalam sehari semalam 24 jam mereka tidak datang ke masjid-masjid. Ya. Ya. Apa halangan yang menjadi penghalang bagi mereka? Ya, alasannya, ada non-muslim yang sedang melaksanakan hari raya. Ya, yang menjadikan mereka tidak melaksanakan perintah agamanya. Ya. Kita ingat semua di Indonesia ini yang mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, kepercayaannya, dilindungi oleh undang-undang. Apalagi kita tadi mendapati bagaimanakah Allah memberikan siksa pada orang-orang yang mengganggu. Ya. Jadi gangguan tidak mereka temukan, gitu ya. Tapi mereka sudah membiasakan diri untuk tidak melakukan itu di hari-hari seperti itu. Ya, padahal kaum muslimin juga punya hak ya. Jadi apakah kalau orang bicara kesabaran, apakah mereka harus tergusur selalu? Apakah mereka harus mundur untuk melaksanakan ketaatan pada Allah? Tentunya tidak. Jadi di Masjidil Haram yang sudah jelas sekali gangguan orang-orang kafir Quraisy itu terjadi pada Rasul dan para sahabat, ternyata Rasul tidak mengurungkan diri untuk sholat di rumah, tidak. Jadi tetap dilaksanakan di Masjidil Haram. Ya, itu yang menjadi catatan buat kita semuanya, hadramakumullah. Itu nanti bisa kita implementasikan dalam hal apa saja. Jadi kalau terkait dengan perintah Allah, maka kita wajib bersabar untuk melakukan ketaatan pada Allah.
Tidak boleh seorang muslim yang beriman dalam melaksanakan ketaatan itu takut mendapatkan gangguan, takut mendapatkan ini dan itu, maka insya Allah Allah memberikan jaminan itu. Ya hadirin, kalau kita bertanya apakah kita semuanya juga mendapatkan jaminannya? Oh insya Allah. Ya. Apakah hanya Rasulullah saja? Tentunya tidak. Kenapa? Kalau kita buka surah Yasin ya, kita nanti bisa mendapati ada penjelasan terkait Habib An-Najjar ya. Nah, Habib An-Najjar ini bukan Rasul, itu manusia biasa dari wilayah Najran, Yaman Selatan ya. Jadi disebut dalam ayat itu waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a gitu ya. Ya, qala ya qaumi tabi'ul mursalin gitu ya. Jadi ini Habib An-Najjar itu bergegas dari penghujung kota menuju wilayah Najran. Ada apa? Karena ada utusan-utusan Allah di sana yang ternyata mau dibunuh oleh masyarakat setempat ya. Jadi sehingga Habib An-Najjar ini datang untuk menyelamatkan dan untuk bisa memberitahukan pada masyarakatnya. Nah, bahwasanya itu tidak dibenarkan, apa yang mereka lakukan tidak dibenarkan, bahkan menyuruh untuk ikutilah utusan-utusan Allah ini gitu ya. Ya, nah apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Habib An-Najjar dibunuh oleh mereka. Ketika dibunuh, maka di situ dirinya merasakan betapa indahnya surga yang Allah janjikan padanya ya. Ya. Jadi sehingga apa yang terjadi ya kaumnya itu dipastikan tidak aman ya. Ya, jadi Allah tidak akan menurunkan rasul-rasul lagi, mengutus rasul-rasul lagi di wilayah itu. Karena dipastikan mereka akan dibinasakan oleh Allah ya. Ya, jadi ini artinya tidak hanya rasul, ya, tidak hanya nabi, nah, tetapi An-Najjar pun juga mendapatkan perlindungan dari Allah. Jadi memang Allah menetapkan kesyahidan untuknya ya. Tapi bagaimanakah dengan janji orang-orang yang mengganggu akan disiksa, yang mereka telah mendapatkan siksa dari Allah. Ya. Nah, itu yang pertama hadirin. Yang kedua adalah sabrun an maksiatillah, sabar untuk tidak bermaksiat pada Allah. Ya, jadi orang yang menjaga diri untuk tidak maksiat pada Allah itu adalah bentuk kesabaran yang benar-benar mereka implementasikan dalam kehidupannya. Ya. Kalau kita kembali pada contoh-contoh yang ada di Al-Qur'an, maka kita akan mendapati bagaimanakah Nabi Ayub ya. Ya. Ini kalau kita bicara terkait dengan sabar untuk tidak bermaksiat pada Allah. Ya, dalam surah Sud ayat 44 Allah menegaskan terkait dengan janji Nabi Ayub ya. Khud biyadika bi'tan ya fadrib bihi wala tahnaf ya. Ya, ambillah seikat rumput, pukulkan itu dengannya dan jangan engkau mengingkari janji. Ya, ini ada apa dengan ini hadirahmukumullah? Ini terkait janji Nabi Ayub alaihissalam. Kita ingat Nabi Ayub itu dikenal sebagai Rasul yang sangat penyabar ya. Tapi apa yang diungkapkan kalau kita mengkaji ayat 44 di surah Sot ini, Nabi Ayub berjanji memukul istrinya 100 kali. Ya, mungkin kita pernah singgung di pertemuan sebelumnya ya. Ya. Nah, kalau kita bertanya misalkan, sabar kok mukul gitu ya. Sabar kok mukul, ada apa di situ? Katanya Nabi Ayub adalah Rasul yang sangat sabar ya. Kok bersumpah memukul istrinya 100 kali? Kok bersumpah mencambuk istrinya 100 kali? Hadirin. Nabi Ayub berkata begitu, bersumpah dengan sumpah itu karena untuk melaksanakan kesabaran agar tidak bermaksiat pada Allah. Nah, adakah maksiat pada Allah di sana kok sampai bersumpah akan mencambuk istrinya 100 kali? Iya. Hadirin, Nabi Ayub ini ketika sakit itu tidak hanya bau nanah dan darah yang menyelimuti badannya yang sangat busuk ya, tapi juga tidak bisa bicara. Ya, malaikat Jibril memang pernah menawarkan bahwasanya ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mohon kesembuhan pada Allah? Utusan Allah itu jika berdoa pada Allah, insya Allah tidak akan terhalang selai menampung doa-doanya. Jadi artinya doanya makbul ya. Tapi ternyata begitu luar biasa Nabi Ayub menikmati ujian yang Allah berikan ya. Bahwasanya, wahai Jibril, aku malu untuk memohon pada Allah karena sakitku baru 17 tahun. Masih panjang masa-masa sehatku. Nah, sumpahnya itu, ya, kalau Allah, demi Allah, jika engkau sembuhkan aku ya Allah, aku akan cambuk istriku 100 kali. Nah, sumpahnya itu dalam rangka untuk menyelamatkan diri dan keluarganya. Karena itu bentuk
kesabaran agar tidak bermaksiat pada Allah. Kalau Nabi Ayub tidak bersumpah, itu berarti Nabi Ayub membiarkan kemaksiatan terjadi, gitu ya. Nah, kemaksiatan apa itu, hadirin? Nabi Ayub ketika sakit, sang istri sebagai seorang wanita yang solihah ya, membantu suami mencari pengobatan ke sana kemari. Ya. Banyak hal yang sudah dilakukannya, semuanya sudah habis, tidak ada yang bisa dijual. Ya. Ketika bertemu dengan jin, ternyata jin itu kemudian memberikan janji. Ya, nanti aku akan menyembuhkan suamimu, tapi jikalau dia sembuh, dia mesti mengatakan padaku, terima kasih engkau telah menyembuhkanku. Ya, jadi ada arah kesyirikan di sana ya. Nabi Ayub disuruh untuk berterima kasih pada jin, gitu ya. Ya. Nah, disitulah kemudian janjinya, sumpahnya pada Allah, ya Allah, jikalau engkau sembuhkan aku akan cambuk istriku 100 kali. Ya, kenapa kemudian bersumpah begitu? Karena tidak bisa menasihatinya. Tidak bisa bicara gitu ya. Apa yang mesti dilakukan dalam keadaan seperti itu? Mau tidak mau ya dia kalau sembuh bisa memberikan penjelasan pada istrinya, bisa menyelamatkan keluarganya. Ya. Ya, nanti kalau dalam keadaan sakit, nanti akan sulit misalkan pakai bahasa isyaratnya, itu pasti akan sulit ya. Kenapa? Karena ternyata Nabi Ayub juga tetap sakit. Dan dirinya sudah berusaha untuk mencari pengobatan ke sana kemari. Nanti bisa menganggap bahwasanya suamiku tidak bersyukur, aku sudah lelah begini dan begitu, mencarikan pengobatan ke sana kemari, kok dia menolak. Nanti biar tidak begitu ya. Jadi makanya sumpahnya itu sumpah yang sangat tepat. Ya, jadi bersumpah mencambuk istrinya 100 kali. Ya. Ketika Allah berikan kesembuhan, kemudian Allah menagih janjinya. Kenapa? Karena Nabi Ayub belum melaksanakan janjinya, belum melaksanakan sumpahnya. Jadi sumpahnya tadi akan mencabut istrinya 100 kali jikalau Allah sembuhkan dirinya dari sakit itu. Ya, jadi Allah sembuhkan dan bisa menjelaskan itu dan kemudian terhindar dari transaksi dengan jin sudah bebas ya. Jadi ini artinya Nabi Ayub bersabar untuk tidak bermaksiat pada Allah. Ya, jadi kalau kita baca ayat 4 surah Shad itu, kita tidak perlu bertanya-tanya, ini Rasul yang dikatakan sabar, kok mencambuk gitu ya. Rasul yang dikatakan penyabar, kok dia sumpah mencambuk istrinya? Itu kan kezaliman gitu ya. Nah, hadirin, ketika Allah menagih janji Nabi Ayub menunjukkan bahwasanya sumpah itu tidak ada unsur kezaliman. Mengapa? Karena Nabi Ayub tidak bersumpah dengan mengatakan aku akan cambuk dengan rotan, tidak. Aku akan cabut dengan besi, tidak. Aku akan cabut dengan kayu, tidak. Tapi hanya mencabut 100 kali ya. Dan mencabut 100 kali ini, Allah kemudian memberikan petunjuk pada Nabi Ayub agar diganti saja dengan jerami. Ya, jerami, ya, ini 100 batang rumput diikat ya. Jadi seikat rumput ini isinya 100 batang. Kalau dicampurkan sekali pada istrinya, berarti janji telah terpenuhi, sumpahnya telah terpenuhi ya. Apakah sakit? Ya tidaklah. Orang seikat jerami gitu ya, dicampurkan ya. Ya, karena tidak ada unsur kezaliman sehingga kemudian Allah menagih janji agar dia itu fadrib bihi. Kalau engkau sudah mengambil seikat jerami yang isinya 100 batang dengan sekali, fadrib bihi, pukulkan itu pada istrimu, wala tahnah, dan jangan mengingkari janji. Ya. Ya, jadi sumpah itu wajib untuk dilaksanakan jikalau tidak ada unsur kezaliman ya. Dan sumpah Nabi Ayub ini dipastikan tidak ada unsur kezaliman. Jadi bukan mendolimi istrinya, tidak mendolimi istrinya ya. Jadi insya Allah 100 batang jerami ya, satu ikat dipukulkan ya nggak berasa lah ya. Apalagi bekas, insya Allah tidak ada bekas-bekas apa gitu ya. Bekasnya bekas lucu gitu ya, karena seikat jerami. Ya, nah hadirin, ini terkait dengan sumpah Nabi Ayub tadi, meskipun kita dapati sumpahnya yang tampak atau terdengar tidak baik, tapi kalau kita kaji itu ada kebaikan. Kenapa? Nabi Ayub dalam rangka menjaga kesabaran untuk tidak bermaksiat pada Allah. Bisa dibayangkan kalau tetap dalam keadaan sakit ya, maka itu bisa terjadi itu. Dirinya dan keluarganya bisa tidak terselamatkan ketika sudah dihancurkan oleh jin tadi terkait dengan keimanannya ya. Nah, itu contoh dari Nabi Ayub bahwasanya Nabi Ayub tidak tahan ketika ada kemungkaran di sana sehingga bersabar untuk tidak ada kemaksiatan di situ dengan cara tadi dirinya hingga bersumpah
akan mencambuk istrinya 100 kali. Ya. Nah, kemudian kita mendapati contoh dari Rasulullah SAW ya. Ya, nah, contoh ini terkait dengan tawafnya Rasulullah di sekitar Ka'bah ya. Ya, jadi kebiasaan orang-orang kafir Quraisy kalau tawaf itu mereka mengusap lata yang mereka letakkan di atas Hajar Aswad. Nah, Abu Jal kaget ketika mendapati Rasul dan para sahabat ketika tawaf ternyata mengusap Hajar Aswad. Dan itu dianggap aneh oleh mereka. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa kalau tawaf itu mereka mengusap lata yang sudah mereka tempelkan di atas Hajar Aswad ya, yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Ya, nah, ketika Rasul dihentikan, maka Abu Jal mengancam bahwa ya Muhammad, kenapa engkau tidak mengusap lata? Jikalau engkau tidak mengusapnya, berarti engkau tidak menghormati Tuhan kami. Dan engkau akan kami bikin tidak betah di Makkah ini. Tapi jikalau engkau menyentuhnya, berarti kami akan berteman denganmu. Ya. Nah, itu dijelaskan oleh Allah pada Al-Isra ayat yang ke-73 ya. Ya. Nah, ketika kita mendapati tawaran Abu Jal pada Rasulullah, apakah Rasul kemudian tertarik untuk mengusapnya? Rasul tidak tertarik di situ. Nah, jadi bahkan Allah mengingatkan bahwasanya wa inkadu la yaftinunak. Ya, hampir saja Muhammad mereka berhasil memfitnahmu. Ya. Nah, kenapa Allah menggunakan jamak? Karena memang tidak hanya Abu Jahal tapi bersama kawan-kawannya ya. Ya, jadi hampir saja Rasul terkena fitnah mereka. Hadirin, jadi orang kalau berpikir kalau mereka sudah melepaskan tauhidnya, mungkin akan dianggap logis ya. Ini kan tetap beriman pada Allah. Kan sekedar penghormatan saja. Imannya tetap pada Allah. Ya, nggak apa-apalah mengusap gitu ya. Ya, mungkin orang akan berpikir begitu. Nah, tapi ternyata Rasul tidak demikian ya. Ya, ya makanya kemudian kita dapati kata Allah, laula an tsabbatnaka pada ayat yang ke-74, kalau bukan kami yang meneguhkan hatimu wahai Muhammad, laqad kita terkanu ilm syai'in qalila, hampir saja engkau sedikit cenderung pada mereka. Ya, ini untuk bisa mengingatkan agar sosok manusia itu tidak sombong ya, bahwasanya apa yang terjadi padanya bukan semata-mata itu adalah kemampuan dirinya. Nah, tapi itu semua ada campur tangan Allah gitu ya. Ya. Ya, jadi sehingga seorang ketika terselamatkan tidak merasa sombong ya, karena ingat bahwasanya yang menjadikan seorang itu selamat adalah karena Allah. Ya, dan kalau sampai Rasul mengusapnya, maka Allah mengancam di ayat 75, wa idzal la'adzaqnaka dzifal hayati wa dzifal mamat. Aku akan siksa dirimu dengan siksaan yang berlipat ganda, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Ya, nah hadirin, jadi orang yang tidak sabar untuk ya, tidak bermaksiat pada Allah, maka mereka bisa mendapatkan ancaman ya. Ya, jadi orang akan terancam ketika mereka tidak sabar untuk tidak bermaksiat pada Allah. Jadi seorang muslim yang beriman maka mereka mesti sabar untuk tidak bermaksiat pada Allah. Ya, jadi sehingga Allah akan berikan keberkahan pada kehidupan mereka. Ya. Nah, hadirin, keberkahan apa kemudian yang Rasul dapatkan? Kalau tadi kita mendapati Nabi Ayub mendapati keberkahan yang luar biasa itu ya. Jadi bisa sembuh tiba-tiba gitu ya. Itu sebuah keberkahan ya, karena memang dirinya tidak mau ada kemaksiatan di sana, sehingga dia termasuk yang bersabar untuk tidak maksiat pada Allah. Nah, apa yang kemudian Rasulullah dapatkan ya? Nah, jadi ancaman Abu Jahal, Rasul bisa terusir dari Makkah gitu ya. Nah, Rasul dibuat tidak nyaman, dan memang awalnya seperti itu. Ya, tapi Rasul terusir dari Makkah bukan karena diusir oleh mereka ya. Rasul hijrah ke Madinah itu karena perintah Allah. Allah memang yang memerintahkan Rasul dan para sahabat hijrah ke Madinah. Ya, jadi meskipun seakan-akan ada campur tangan mereka untuk mengusir gitu ya. Ya, nah apa yang kemudian Rasulullah dapatkan meskipun telah terusir? Ya, Makkah yang tidak pernah dalam bayangan itu bakal diambil alih oleh kaum muslimin. Ternyata Allah tidak hanya menganugerahkan Makkah pada untuk kaum muslimin ya, tapi ternyata penduduknya pun mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu yang luar biasa. Jadi tidak pernah disangka-sangka oleh Rasul dan para sahabat kalau ternyata kesabarannya itu, sabar untuk tidak bermaksiat pada Allah itu memberikan dampak keberkahan yang luar biasa. Bahkan keberkahannya itu tidak pernah disangka oleh Rasul dan para sahabat.
Ya, mereka hanya mengira Makkah akan kembali ke pangkuan kaum muslimin gitu ya. Tapi yang terjadi penduduknya mereka berbondong-bondong masuk Islam ya. Ya wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, jadi yang menghancurkan patung-patung, yang melepas lata adalah mereka sendiri. Ya, itu yang luar biasa, ya keberkahan yang Allah berikan pada orang yang mampu bersabar untuk tidak bermaksiat pada Allah. Jadi insya Allah mereka mendapatkan keberkahan-keberkahan yang jauh lebih dibandingkan apa yang mereka angan-angankan. Ya, berikutnya yang ketiga, yang terakhir adalah sabrun alam tihanillah, sabar untuk menghadapi cobaan-cobaan dari Allah. Nah, hadirin, sabar untuk menghadapi cobaan dari Allah ini kalau di Al-Qur'an kita mendapati ada dua contoh ya, dua contoh kesabaran dalam menghadapi cobaan dari Allah. Ya, yang pertama terkait dengan rasul-rasul yang mendapati cobaan dari Allah karena kesalahan mereka. Yang kedua, ada rasul-rasul yang mendapatkan cobaan dari Allah bukan karena kesalahan mereka, tapi Allah berikan cobaan kepada mereka untuk menguatkan keimanan mereka. Dan itu semua juga bisa terjadi pada kita semuanya, bahwasanya jenis cobaan untuk tadi sabar menghadapi cobaan dari Allah, jenis cobaan itu ya bisa tadi terkait dengan kesalahan seseorang ya, dan bisa bukan karena kesalahan seseorang. Nah, hadirin, kalau kita ambil contoh Nabi Adam alaihissalam gitu ya. Jadi Allah turunkan ke bumi karena sebuah kesalahan ya. Tapi Nabi Adam jelas sekali menerima apa yang Allah tetapkan ya. Ketika diuji oleh Allah diturunkan ke bumi, nah ini adalah sebuah ujian yang luar biasa gitu ya. Yang awalnya berada di jannah, di surga, Allah turunkan, apalagi turunnya terpisah dan berbeda tempatnya dengan Hajar alaihissalam ya. Ya, jadi sehingga bisa terbayangkan sudah diturunkan ke bumi, tidak ada siapa-siapa di sana ya, dan sang istri pun juga terpisah tempatnya. Nah, tetapi tadi sabarnya dalam menghadapi cobaan dari Allah, jadi taubatnya itu diikuti dengan kesabaran yang luar biasa, dan kita ingat kalimat-kalimat yang pernah dilantunkannya untuk bisa menghadapi kesabaran dalam jenis yang ketiga ini. Rabbana dhalamna anfusana, wahai Tuhan kami telah mendolimi diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, jikalau engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ya, nah kalimat-kalimat yang diungkapkan itu menjadi kalimat yang luar biasa, bentuk penyesalan seorang hamba pada Allah. Jadi menyesal terkait dengan kesalahan yang telah dilakukannya dan siap menghadapi ujian Allah berikan padanya ya. Nah, dan kesabarannya ini ternyata mampu mendatangkan keberkahan yang luar biasa. Apa itu? Ya, keinginannya yang ada di lubuk hati yang paling dalam itu ternyata Allah ijabah ya. Padahal tidak diungkapkan dengan kata-kata. Nah, keinginan apa itu? Keinginan untuk bertemu sang istri dan Allah pertemukan di Arafah, begitu ya. Ya. Nah, itu juga terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Karena kesalahannya, nah, diberikan tugas untuk berdakwah pada kaumnya, tapi ditinggalkannya ya. Nah, ketika meninggalkan kaumnya ini dianggap oleh Allah sebuah kemaksiatan ya, kedurhakaan pada Allah, sehingga Allah uji berada di perut ikan ya. Nah, dan kita ingat dirinya merasa bersalah dan tahu kalau dirinya bersalah ya. Bahkan sebelum ditelan ikan ketika masih berada di perahu itu, dirinya sudah merasa ya memang dirinya bersalah. Jadi mestinya tidak meninggalkan kaumnya ya. Ya. Ya, nah kalimat-kalimat yang diucapkannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya. Ya tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk di antara hamba-hamba Engkau yang zalim. Ya, nah kalimat-kalimat ini yang menjadikan tadi menguatkan dirinya untuk tetap bersabar meskipun berada di perut ikan ya. Ya, jadi kalau berada di sebuah lorong itu mungkin masih merasa biasa ya. Ini di perut ikan, nah, kita bisa bayangkan ya, ususnya akan bergerak ke sana kemari. Ya, ini ususnya bisa melumat-lumat di situ ya. Ya, ya jadi kalau binatang-binatang yang dia makan yang tidak pakai dikunyah ya, itu dipastikan bahwa ususnya itu bisa meremukkan semuanya. Nah, ususnya bisa meremukkan tulang belulang gitu ya. Ya, dan itu cobaan yang luar biasa yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihissalam. Jadi kalimat-kalimat yang diucapkannya itu ternyata terdengar oleh malaikat Jibril sehingga dilaporkan pada Allah, ya Allah, di
dasar laut yang dalam sana, saya mendengar ada kalimat-kalimat yang diucapkannya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka kata Allah, oh itu adalah hambaku Yunus alaihissalam. Dia berputus asa, biarkan dia merasakan hasil dari keputusasaannya itu. Ya. Nah, kalimat-kalimatnya ini ternyata menjadikan direspon oleh Allah ya. Dia termasuk orang yang pandai untuk menghadapi cobaan dari Allah dan itu dianggap kesabaran yang luar biasa ya. Ya. Nah, keinginannya dalam hati dalam lubuk hati yang paling dalam keinginannya adalah ingin kembali pada kaumnya gitu ya. Jadi ketika menyesali apa yang telah dilakukannya bukan hanya menyesal saja tapi ingin memperbaiki apa yang telah salah ya sehingga ingin kembali pada kaumnya. Bahkan dirinya siap untuk dibunuh karena memang kaumnya ingin membunuhnya ya. Ya, jadi kenapa kemudian pergi? Tapi kan bukan karena perintah Allah, pergi karena kaumnya mengancamnya akan membunuhnya gitu ya. Sementara Allah belum memerintahkannya, mestinya tidak pergi tapi ternyata beliau sudah dahulu pergi. Ya, nah keberkahan yang Allah berikan padanya juga luar biasa. Ketika Allah takdirkan kembali pada kaumnya, ternyata kaumnya bukan ingin membunuhnya, tapi kaumnya bahkan merindukannya. Jadi ketika mereka ditinggal oleh Nabi Yunus alaihissalam selama 40 hari itu, mereka mendapati ada musibah-musibah yang terjadi pada mereka, dan mereka teringat akan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam, sehingga mereka bahkan merindukannya. Ya, jadi Nabi Yunus ketika datang disambut dengan sukacita oleh mereka. Nah, itu termasuk tadi keberkahan yang tidak disangka-sangka oleh orang yang sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan dari Allah. Ya, nah itu yang pertama terkait dengan Rasul yang bersalah ya, menghadapi cobaan oleh dari Allah, diberikan Allah cobaan karena bersalah. Nah, berikutnya yang kedua adalah bukan karena kesalahannya. Nah, seperti Nabi Zakaria alaihissalam ya. Nabi Zakaria ini sudah sepuh tidak punya anak gitu ya. Nah, itu termasuk ujian yang Allah berikan padanya. Ketika Nabi Zakaria berdoa pada Allah, ya, jadi zikir-zikirnya, Rabbila tadarni farda, wahai Tuhanku jangan kau biarkan ya, aku sendiri, wa anta khairul warithin dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Kita dapati apa yang diucapkannya ini, meskipun tidak langsung dengan kalimat yang jelas memohon diberikan anak pada oleh Allah ya, tetapi kalimat-kalimat yang disampaikannya ini menjadi hal yang luar biasa. Allah kabulkan doanya dan kita ingat kesabarannya untuk menanti keturunan itu menjadikan Allah tidak hanya memberikan yang terbaik buat Nabi Zakaria alaihissalam, tapi jauh dari apa yang pernah diangan-angankan oleh Rasul ini. Jadi Nabi Zakaria ini harapannya punya keturunan gitu ya. Tapi ternyata Allah berikan keturunan itu adalah seorang Rasul ya, yang Allah berikan nama Yahya ya. Nah, itu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan pada orang yang mampu untuk menghadapi cobaan dari Allah. Nah, jadi dia bersabar menghadapinya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Jadi sudah sepuh tidak punya anak ya. Ya, dan ketika Allah berikan anugerah anak, maka kita ingat bahwasanya apa yang Allah berikan padanya ketika dirinya sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan Allah itu ternyata tidak hanya punya keturunan saja, tapi keturunannya juga menjadi rasul. Dan berikutnya menjadi rasul lagi terus begitu ya. Nah, itu menjadi hal yang luar biasa. Jadi kesabaran ternyata mampu mendatangkan keberkahan yang luar biasa dan kita ingat bahwasanya kesabaran bukan hanya satu jenis, bukan yang ketiga saja. Jadi biasanya umat itu mereka terobsesi sabar itu seakan-akan hanya yang ketiga saja. Jadi sabar dalam menghadapi cobaan tidak ya. Jadi yang pertama dan kedua itu sangat penting dan tidak bisa mereka hilangkan, tidak bisa mereka tinggalkan. Jadi kalau ada seorang muslim yang mengaku beriman dan ternyata dia baru bisa sabar dalam sabar yang ketiga, sabar menghadapi cobaan Allah, ternyata yang pertama dan kedua jeblok ya, maka mereka dianggap bukanlah orang-orang yang sabar. Jadi orang yang sabar adalah mereka yang mampu melaksanakan tiga jenis kesabaran itu. Jadi sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah, sabar untuk tidak bermaksiat pada Allah, dan sabar dalam menghadapi cobaan-cobaan dari Allah gitu ya. Ya, nah ketiganya itu mesti disempurnakan. Jadi kaum muslimin mereka mesti berusaha untuk bisa mewujudkan itu ya. Jadi kalau itu adalah perintah Allah, berarti dia akan semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah itu. Dia tidak perlu memandang ada gangguan tidak di sana, ada ancaman tidak di sana. Kalau itu adalah perintah, maka mereka harus sabar untuk melakukan ketaatan pada Allah.
Jadi Allah sudah memberikan janjinya seperti yang kita bahas tadi. Nah, begitu juga dengan orang yang sabar untuk tidak bermaksiat pada Allah akan mendapatkan keberkahan-keberkahan yang luar biasa. Kita masih ingat tadi terkait dengan keberkahan yang Allah berikan pada Nabi Ayub alaihissalam, keberkahan yang Allah berikan pada Rasulullah SAW yang luar biasa itu, yang tidak pernah disangka-sangkanya. Nah, yang ketiga, juga ini yang sudah familiar di masyarakat ya. Jadi semoga kaum muslimin mereka tidak hanya melihat sabar dari sisi yang ketiga, tapi dari sisi yang pertama dan kedua wajib juga untuk dimaksimalkan. Jadi semoga kesabaran kaum muslimin bisa benar-benar komprehensif sesuai dengan apa yang Allah jelaskan di Al-Quran, dan kita sudah mendapati bahkan contoh-contoh yang diimplementasikan para rasul ya, baik sabar yang pertama, sabar yang kedua, maupun sabar jenis yang ketiga. Ya, itu insya Allah hadir rahmatullah terkait dengan kesabaran dalam perspektif Al-Quran dan implementasinya. Ya, jadi semoga kita semuanya bisa mengikuti jejak langkah para rasul itu dalam melaksanakan kesabaran, karena sabar tidak hanya teori, tapi sabar untuk bisa diimplementasikan. Dan kita sudah mendapati betapa Allah Maha Rahman dan Rahim ya, memberikan anugerah yang luar biasa, dan anugerah-anugerah tadi tidak pernah disangka-sangka oleh mereka yang menjaga kesabaran mereka. Yaitu insya Allah, ada yang mau interaktif, dipersilahkan. Ya. Ya, ya. Nah, itu yang jadi masalah ya. Kenapa di Jawa kok tidak begitu, tapi kenapa di Bali kok begitu? Nanti alasannya, oh karena Muslim minoritas. Gitu ya. Nah, undang-undang yang memberikan pelindungan tidak mengenal minoritas. Semuanya punya hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya, jadi kalau undang-undang sudah memberikan pelindungan, dan itu semuanya kesabaran yang dilakukan itu sesuai dengan Al-Quran, berarti tidak perlu khawatir ya. Ya, itu yang mesti tadi dituntut ya. Nah, kenapa? Karena sudah begitu lama mereka tidak mendapatkan hak-haknya. Alasannya karena mereka minoritas. Gitu ya. Ya. Jadi apakah mereka kalau melaksanakan sholat di masjid mengganggu? Kan tidak. Gitu ya. Jadi kalau konsep toleransi ya lakum dinukum waliyatin, untukmu agamamu, untukku agamaku, tidak boleh saling mengganggu, begitu ya. Ya. Nah, kalau tidak mengganggu, ya kenapa dilarang-larangnya? Kan tidak ada gangguan mereka melaksanakan di masjid-masjidnya, gitu ya. Ya, jadi kalau yang lainnya padam silahkan ya. Ya, tapi di masjid karena ada aktivitas, karena mereka melaksanakan ibadah sesuai dengan perintah agamanya, perintah Allah, maka mereka tetap melakukan itu, gitu ya. Ya. Ya, mereka yang memadamkan lampu karena perintah agamanya begitu silahkan, kan begitu ya. Ya, itu tadi konsep lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya, jadi toleransi tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling merugikan. Nah, kalau pihak kaum muslimin dirugikan, ini kan kemudian ya ketidakadilan yang terjadi di situ ya. Ya, bagaimanakah kalau kita kemudian mengangkat ayat 2 pasal 29 itu ya. Ya, artinya bangsa ini diingatkan dengan pasal itu. Nah, jadi agar kejadian itu tidak berulang dan berulang ya. Ya, jadi kaum muslimin tidak mendapatkan hak-haknya. Kita ingat hadirin ya, kalau sampai di suatu masjid ya, tidak ada adzan, tidak ada sholat berjamaah di situ, apa konsekuensinya gitu ya. Ya, yang berdosa siapa gitu ya. Ya, ya, itu yang menjadi masalah besar gitu ya, yang tidak boleh dibiarkan di situ. Ya, karena tadi kaum muslimin tidak hanya melaksanakan kewajibannya saja, tapi mereka juga menjaga jangan sampai umat itu berdosa di sana ya, karena mereka tidak melaksanakan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Masa 24 jam masih sepi gitu ya, tidak ada aktivitas apa-apa di masjid. Padahal kaum muslimin mereka diperintahkan sholat 5 waktu, laki-laki dewasa di masjid dan musola. Ya, ya. Ya, itu yang tentunya mesti dikuatkan ya. Jadi artinya orang yang sudah biasa, jadi kalau yang sudah biasa merasa biasa saja gitu ya.
Tapi kita ingat bahwasanya yang namanya sabar itu mesti diimplementasikan. Sabar bukan hanya teori saja, gitu ya. Ya, ya itu insya Allah. Ada lagi? Ya, ya. Jadi uh, tadi kesabaran yang mesti tetap dijaga, gitu ya. Ya, jadi jangan sampai kemudian kaum muslimin yang sudah melaksanakan dan menyempurnakan rukun Islamnya ternyata ada ada yang bisa menghancurkan itu dikarenakan mereka dinyatakan tidak sabar dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan ya. Nah, itu nanti tentunya akan sangat berbahaya bagi diri kaum muslimin ketika mereka termasuk orang-orang yang tidak sabar ya. Jadi ternyata kesabarannya hanya pada jenis yang ketiga saja. Jenis yang pertama dan kedua ternyata mereka tidak mampu untuk bisa mengimplementasikannya. Dan itu pasti berbahaya ya. Ya, jadi sehingga kita tidak hanya memperhatikan rukun-rukun Islam yang kita sempurnakan, tapi hal-hal seperti itu kita akan sama-sama jaga ya. Nah, karena Islam itu syamil, mutakamil ya, jadi sempurna dan kita mesti melaksanakan secara kafah ya. Jadi secara sempurna ya. Jadi tidak bisa yang ini kita lakukan, yang lainnya tidak ya. Dengan alasan tadi berat, apalagi kalau kita kembali pada sabar ini ya tadi, itu kalau kita kembali pada fakta yang terjadi di lapangan sebetulnya tidak berat gitu ya. Nah, tergantung kemauan saja. Ya, kalau kebiasaan begitu maka kebiasaan yang salah mesti dirubah gitu ya. Nah, karena masing-masing berhak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ya. Iya. Artinya harus ada pemimpin yang kuat di situ. Iya. 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 Nah, itu yang tentunya tadi jadi hak-hak bangsa itu tetap mesti diberikan ya pada siapa saja. Ya. Jadi kalau yang seperti itu ya kan kemudian tadi ya jadi apa yang telah ditetapkan dalam pasal 29 ayat 2 itu berarti tidak terlaksana gitu ya. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang mereka tidak mau memahami Al-Qur'an gitu ya. Ya, karena bukan orang yang beriman terhadap Al-Qur'an gitu ya. Tapi minimal mereka taat dan patuh dengan pasal itu. Ya. Jadi kalau hidup di wilayah itu nah berarti pasal itu akan diikuti gitu ya. Nah, kalau tidak kan berarti melanggar undang-undang ya. Ya. Ya, dan orang-orang yang terdolimi mestinya melakukan tuntutannya, jadi mereka tidak diam saja. Ya, jadi sudah diam dan menjadi kebiasaan yang seperti itu dan berjalan terus gitu ya. Nah, tanpa ada yang meluruskan dari apa yang telah salah. Ya, ya itu insya Allah. Ya, itu nanti juga tentunya kita implementasikan dalam hal apa saja ya. Ya, jadi di dunia kerja dimanapun gitu ya. Jadi segala perintah Allah, nah itu dia harus sabar untuk melaksanakannya. Jangan sampai kemudian alasan pekerjaan gitu ya, lantas kemudian meninggalkan perintah Allah, meninggalkan ibadahnya. Itu akan sangat berbahaya ya. Kita ingat orang-orang Yahudi yang Allah jelaskan di surah Al-Baqarah betapa mereka hancur gitu ya. Mereka hancur karena mereka tidak beribadah dengan alasan pekerjaan gitu ya. Jadi awalnya Jum'ah ini kan berlaku untuk semuanya hadirin ya. Ya, yang namanya Jum'ah itu dari kata jamaah berkumpulnya manusia gitu ya. Ya, jadi di nama sana Nabi Musa ya berkumpulnya kaum Nabi Musa ya di hari Jumat gitu ya. Nah, tapi ternyata mereka minta untuk diganti jadi Sabtu. Alasannya di hari Jumat ikan-ikan begitu banyak dan mereka adalah ashabul ailah, penghuni pantai yang mata pencariannya mencari ikan di laut ya. Ya. Nah, itu kan termasuk gangguan ya, cobaan dari Allah. Harusnya bersabar ya untuk tetap melaksanakan ibadah. Dan kalau mereka yakin rizki yang Allah tetapkan pada mereka tidak akan mungkin salah alamat gitu ya. Tidak mungkin akan hilang. Nah, itu kan bahasa iman ya. Jadi mestinya mereka ketika meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan ibadah itulah yang menjadi kebaikan mereka. Tapi yang terjadi adalah mereka meninggalkan ibadahnya karena pekerjaan. Dan ternyata tidak ada habis-habisnya hadirin kalau kita bicara terkait dengan orang meninggalkan ibadah alasan pekerjaan.
Ya, ini kalau orang-orang Yahudi alasannya ikan-ikan di hari Jumat sangat banyak gitu ya. Sehingga mereka minta dirubah hari Sabtu. Ketika sudah dirubah hari Sabtu, Allah uji di hari Sabtu ikan-ikannya banyak, di hari Jumat tidak ada gitu ya. Nah, sehingga mereka tidak lagi melaksanakan Sabtuan kan begitu ya. Jadi tidak ada habis-habisnya. Ya, kemudian Allah tetapkan ikan-ikan Sabtu haram untuk ditangkap. Ya, haram juga untuk dimakan. Jadi ini sebuah hukum yang sangat aneh ya. Ya, jadi tidak ada ikan itu diharamkan, tapi diharamkan bagi mereka karena berawal dari pelanggaran yang mereka lakukan. Ya, setelah diharamkan ikan-ikan Sabtu ini, mereka naruh syabakah di Jumat sore dan akan mengambil di Ahad pagi. Otomatis ikan-ikan yang masuk ke perangkap mereka adalah ikan-ikan Sabtu gitu ya. Kalau belum diharamkan tidak ada masalah, tapi kan mereka melakukan setelah diharamkannya. Sehingga kata Allah, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera-kera yang hina gitu ya. Ya, jadi tadi di dunia kerja juga kaum muslimin tetap menjaga tiga kesabaran tadi. Jadi pekerjaan, alasan pekerjaan dengan meninggalkan ibadahnya itu menjadi hal yang sangat berbahaya, gitu ya. Ya, jadi kalau dia sudah berikhtiar untuk mencebut rezeki, ya maka kalau melaksanakan ibadah, yaitu tadi berupa merupakan sabar untuk melakukan ketaatan pada Allah. Dia tidak perlu khawatir ya, ya karena Allah telah menjamin ketika dia berada di rahim ibunya masing-masing di usia yang ke-121 hari, Allah telah menetapkan rezekinya gitu ya. Jadi insya Allah rezekinya tidak akan salah alamat, rezekinya tidak akan hilang ketika Allah telah menetapkan itu. Jadi sehingga menjadi seorang muslim itu mantap gitu ya. Ya, jadi ketika dia meninggalkan pekerjaannya alasan ibadah, nah itu adalah sebuah keharusan ya, bentuk kesabarannya untuk melakukan ketaatan pada Allah. Jikalau tidak, maka mereka termasuk orang-orang yang tidak sabar dan dipastikan mereka jangankan mendapatkan keberkahannya. Yang ada adalah mereka bisa mendapatkan adab gitu ya. Ya. Dan adab bisa bermacam-macam hadirin ya. Adab tidak hanya menimpa fisik seseorang, tapi adab itu juga bisa menimpa hati gitu ya. Jadi ketika hatinya sudah dibuat nyaman, tidak jadi kalau ibadah merasa tidak nyaman gitu ya. Melakukan kebaikan merasa tidak nyaman, itulah adab yang sangat mengerikan gitu ya. Ya, jadi adabnya sudah menimpa hati, tidak menimpa fisik ya. Ya, kalau menimpa hati ini berarti menimpa kaum Nabi Musa. Adabnya menimpa hati-hati mereka gitu ya. Ya, kalau kaum-kaum sebelumnya adabnya menimpa fisik mereka, menimpa wilayah mereka. Ya itu insya Allah hadirin rahimakumullah. Nah, apa yang kita bahas di malam hari ini semoga memberikan manfaat dan mengingatkan kita semua terkait dengan ayat-ayat itu. Ya kita akhirin hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.